dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi pembelajaran kelas 6 untuk tema 1, subtema 3 dan pembelajaran 3 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dari ekobudaya.com. Selamat menyaksikan Dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada dua, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang dilakukan dengan cara alami itu ada beberapa macam, seperti dengan umbi batang, umbi lapis, kemudian dengan umbi akar, kemudian ada akar tinggal, geragih alustolon dengan tunas dan tunas adventif. Itu perkembangbiakan dengan cara alami. Bagaimana pembahasan satu persatunya seperti ini. Yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan menggelembung menjadi umbi. Permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contohnya adalah ubi jalar dan kentang. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Perkembangbiakannya dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak paling luar. Ya, contohnya itu ada bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Berikutnya adalah perkembangbiakan alami secara umbi akar. Ya, umbi akar adalah akar yang membesar yang berisi cadangan makanan. Jika ditanam bersama pangkal batangnya maka akan tumbuh tunas. Contohnya wortel, lobak, dan singkong. Berikutnya yang keempat adalah perkembangbiakan alami secara akar tinggal. Akar tinggal adalah batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Tunas tumbuhan baru tumbuh dari ketiak sisik setiap buku akar yang tinggal. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Berikutnya yang kelima adalah perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Kuncup ujung yang menyentuh tanah akan berakar dan berbentuk tumbuhan baru. Contohnya semanggi, arbai, pegagan, rumput teki, dan stroberi. Yang keenam adalah perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan cara tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Contoh tebu, bambu, dan pisang. Dan perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah yang ketujuh dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di bagian daun dan akar. Contohnya cocor bebek, sukun, cemara, dan talok. Itu tadi pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang ada 7 macam. Berikutnya pembahasan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Di antaranya ada stek, menyambung atau mengenten, ada merunduk, kemudian ada menempel atau okulasi, kemudian kultur jaringan, dan yang terakhir adalah cangkok. Pembahasannya seperti ini. Yang pertama tadi adalah stek. Apa itu stek? Stek merupakan cara perkembangbiakan menggunakan potongan batang atau cabang. Yang contohnya adalah singkong, yaitu dengan cara memotong-motong batangnya. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan buatan dengan cara mengenten atau menyambung. Mengenten adalah menyambung dua tanaman yang berbeda tetapi masih sejenis, ya, masih sejenis. Bisa disambung. Misalnya jeruk sama jeruk atau mangga sama mangga dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara membengkokkan cabang tanaman ke tanah lalu menimbunnya. Ya, jadi seperti ini, ya, kita bengkokkan, kemudian ditimbun tanah dan dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Berikutnya perkembangbiakan
vegetatif buatan menempel atau okulasi. Okulasi adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menempel mata tumbuhan ke tumbuhan lain yang masih sejenis. Contohnya seperti ini, ya, caranya seperti itu, dikupas, kemudian diambil dan ditempel ke tumbuhan yang lain, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Berikutnya yang kelima, vegetatif buatan yang kelima adalah dengan cara kultur jaring. Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media dan ruang khusus. Seperti ini, ada beberapa macam jalan atau beberapa proses, ya. Itu cara kultur jaringan. Dan yang terakhir, vegetatif buatan yang keenam adalah dengan cara cangkok atau mencangkok. Nah, pencangkokan hanya berlaku pada tumbuhan yang berbatang kayu dan berkambium. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan jambu. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kalian rasa bermanfaat, silahkan di-share. Apabila kalian nilainya bagus, silahkan kasih jempol ke atas. Dan kalau kurang bagus, boleh dijempol ke bawah juga nggak apa-apa. Jangan lupa untuk subscribe, untuk yang belum subscribe. Dan tidak subscribe pun tidak apa-apa. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share dari ekobudaya.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.